siang. Perkenalkan, nama saya Wina Novelina Purba. Saya bekerja di SMK Kesehatan Evangelina Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Tadulako Palu akan mengadakan ataupun melaksanakan uji kinerja PPG. Ini adalah kartu mahasiswa saya dan kartu pendaftaran saya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat video yang akan saya buat. Okay, good afternoon everybody. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. Okay, now we are meet again in our class. Okay. Sebelumnya Miss mau kasih motivasi buat semua anak-anak Miss yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti yang akan Miss sampaikan pada hari ini ya, materi kita itu ada manfaatnya buat kalian semua, ada ilmu yang bisa kalian terapkan juga untuk di kemudian hari. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Yang pimpin doa siapa? Gulma, Miss. Oke, ayo pimpin doa. Kita pimpin doa dulu. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sehat? Sehat, Miss. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib dulu supaya lebih semangat, karena Miss lihat masih pada lemah, semangatnya hilang ya. Supaya kita lebih bersemangat lagi. Oke, Sani yang pimpin lagu ke depan. Yuk. Kita berdiri menyanyikannya biar lebih semangat. Lagunya apa? Oke, lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Sani. Duduk. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Miss. Oke, berarti semua masih semangat untuk bersekolah. Oke, materi yang akan Miss sampaikan hari ini itu nanti ada hubungannya juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi saat kita menyarankan atau memberikan solusi kepada teman, kepada saudara atau siapapun itu, lalu memberikan penawaran, bukan penawaran jual beli barang. Oke, jadi kita bukan penawaran jual beli barang, jadi beda. Nanti kita lihat dari materi yang akan Miss sampaikan. Tapi sebelum kita ke materi, Miss akan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, lalu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan kita belajar tentang materi hari ini itu apa aja. Di sini bisa kita lihat. Nah, untuk dia kompetensi intinya
Sama-sama kita baca kompetensi inti yang 1 dan 2. Pembelajaran Sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan secara tidak langsung. Indirect melalui keteladanan terkait jujur, tanggung jawab, disiplin, dan santun melalui proses pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, guru melakukan penilaian sikap tersebut sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan berfungsi sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Oke, untuk dia kompetensi inti yang ketiganya, sama-sama kita baca kembali. Memahami, Menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metodologi berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. selanjutnya kompetensi inti yang keempat, sama-sama kita baca kembali. Mengolah, Menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari metode-metode sekolah secara mandiri serta efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. itulah dia kompetensi inti dari materi kita hari ini. Kita lihat kompetensi dasarnya. Menerapkan, ayo sama-sama kita baca. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan usul kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini dia indikatornya. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Sama-sama kita baca kembali. Yang pertama, siswa dapat Menyebutkan macam-macam ekspresi, menyampaikan atau memberi saran dan tawaran dalam bahasa Inggris dengan benar. Siswa dapat mengekspresikan kemampuan saran dan tawaran serta responnya dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang benar. 3. Siswa dapat membuat teks interaksi tulis pendek dan sederhana mengenai saran dan tawaran dalam bahasa Inggris dengan pengucapan dan ekspresi yang benar dan sesuai konteks. Jadi tujuan pembelajaran kita materi hari ini itu ada 3. Yang pertama nanti anak-anak bisa mengekspresikan atau menyampaikan atau memberi saran dan tawaran dalam bahasa Inggris. Yang kedua bisa merespon dalam bahasa Inggris juga dengan pengucapan yang benar. Lalu yang ketiga nanti itu adalah ada teks interaksi. Nah, oke, kita langsung masuk ke materinya. Tapi sebelum kita ke materi, kelompok sudah dibentuk? Sudah, Miss. Ada berapa kelompok? Ada 3. Oke, ada 3 kelompok. Nah, kita masuk ke materinya. Nanti kelompok kita mengerjakan untuk DLAPD. Jadi sama-sama kita lihat materi kita hari ini tentang subject and offer. Kita lihat slide yang pertama. Di situ dikatakan yang akan kita bahas adalah subject ataupun subjection. Nah, ini ada beberapa definisi tentang subject. Yang pertama, subject means to present a subjection that is to introduce of purpose and idea of a plan for consideration. Lalu definisi yang kedua, ayo sama-sama kita baca. Subject means to propose a plan. It can be effective or used. Lalu definisi yang ketiga, bersama-sama lagi. Subjects are abstract and being from of solution, articulate, and idea. Ini adalah beberapa definisi dari subject ataupun subjection. Nah, untuk dia expressionnya ataupun respon dari subject itu, misalnya ada dia let's bla bla bla, why don't we bla bla bla, lalu we could bla bla bla, etc. Kita lihat contoh di dalam kalimat. Nah, ini adalah example of subject
suggestion. Ini adalah beberapa contoh yang masuk ke dalam suggestion. Yang pertama di situ ada let's go to library. Berarti ini adalah mengajak untuk pergi ke perpustakaan. Lalu yang kedua, we could eat at home today. Berarti dia mengatakan kita atau kami dapat makan di rumah hari ini. Lalu example suggest yang ketiga, what about eating at the new place? Lalu next, how about going to Sam's place first? Next, I suggest that we call it a day. Nah, ini adalah beberapa contoh dari suggestion. Sampai di sini bisa? Bisa. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, untuk dia structure dari suggest ataupun suggestion, ada subjek, ada verb ataupun kata kerja, lalu kita menggunakan that, lalu ada objeknya. I suggest that he clean his room. Saya menyarankan bahwa dia membersihkan ruangannya. Lalu ada lagi contoh yang lain dalam strukturnya. We recommend that she read the Hunger Games. Lalu I propose that a report should be sent in. Ini adalah beberapa contoh atau beberapa kalimat dalam struktur untuk suggest ataupun suggestion. Ini dia untuk accepting atau menyetujui saran yang disampaikan kepada kita. Contohnya, yes, let's, misalnya seperti yang tadi, let's go to library. Good. Ini adalah beberapa contoh menyetujui suggest ataupun suggestion. Nah, ini adalah contoh untuk menolak saran ataupun ajakan. Contohnya, no, let's not go to library. Ini ada no, I'd rather not, ada I don't feel like it. Ini adalah beberapa contoh kalimat untuk menyanggah ataupun tidak menyetujui suggest ataupun suggestion, baik itu dari teman kita ataupun orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang akan kita bahas adalah offer ataupun offering. Definisi dari offer. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift of a trade. Selanjutnya definisi dari offer. Let's read together. Ayo sama-sama kita baca. Offer means to give help. It can be taken or refused. Offer can be in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. Next, kita lihat expression ataupun debit dari offer. May I bla bla bla, can I bla bla bla, shall I bla bla bla, would you bla bla bla, how about I bla bla bla. Ini adalah expressionnya. Example in sentence. Example of offer. May I give you a hand? Can I help you? Shall I bring you something? Would you like another piece of cake, etc. Jadi ini adalah beberapa contoh dari offer ataupun penawaran. Untuk dia structure dari offer, di sini ada modal verb. Modal verbnya lalu ada subjek, ada objeknya. Modal verb would you care for another cup of tea? Lalu kita pakai modal verb shall, misalnya example. Shall we take you there? Lalu ada could I offer you something? Ada will you have tea with that? Ini adalah kalimat dalam struktur untuk dia offer ataupun offering. Ini untuk menyetujui dari penawaran teman ataupun orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Yes, please, I really appreciate it. Atau
bisa juga thank you, it is very kind of you. Bisa juga yes please, that will be lovely, etc. Next, kita lihat untuk dia penolakan dari penawaran. It's okay, I can do it myself. No, thank you. No thanks, I don't want another helping, etc. Ini adalah kalimat untuk penolakan penawaran. Sampai di sini bisa? Bisa. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Selanjutnya, jika masih semangat sebelum Miss kasih video. Kalau Miss bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Miss bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Miss bilang selamat malam, tidak boleh ketemu dia berbunyi. Oke? Sehat. Supaya relax. Oke? Kita relax. Ingat, kalau selamat pagi tepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat malam oke. Kita coba konsentrasinya. Siap? Siap. Kita mulai. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. 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 Siang. Siang. Malam. Oke, selanjutnya ini ada video. Sebentar, saya cari dulu ya supaya kita lihat videonya. Video ini nanti masih ada hubungannya dengan Satgas and Offering, oke? Oke, Miss. Jadi kita lihat, diperhatikan baik-baik. Nanti ada kuis juga. Suaranya nggak masuk ke situ ya? Oke, sebentar. Speakernya kita ambil dulu. Hari liburnya bagaimana? Hari Minggu kan libur. Pada liburan semua? Liburan di mana? Di kasur. Pulau Punya kampung? Punya. Siapa tahu nggak punya kampung. Liburan di mana, Pak? Di Pulau Kapuk, Miss. Beda lagi. Berarti kasur itu namanya Pulau Kapuk. Silver liburannya di Pulau Kapuk. Yang lain liburannya di mana? Sama, Miss. Sama di Pulau Kapuk juga? Iya. Ya sebentar ya, kita ambil dulu speakernya tadi Mistelfaan. Biar ada suaranya.
Di bagian ini kita akan membahas ungkapan yang pertama, yakni expression of suggestion. Berikut ini adalah pengertian dari suggestion. Suggest means to give advice, atau dalam bahasa Indonesia, suggest berarti memberi saran. While suggestion is an expression used to give someone solution, advice, or idea. Sementara suggestion adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberi saran, solusi, atau ide. Selanjutnya, the social function atau fungsi sosial dari expression of suggestion is to facilitate communication between different people in order to give advice, atau untuk memfasilitasi komunikasi antara orang yang berbeda untuk saling memberikan nasihat. Sekarang, mari kita lihat contoh suggestion. I have my mapping homework for tomorrow. Let's go to the library then. I will help you. Thanks, Helen. Sahabat Indospedia, kita sudah memahami pengertian beserta contoh dari suggestion. Selanjutnya, kita akan membahas structure atau susunan dalam membuat expression of suggestion. Ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan dalam mengungkapkan suggestion. Di sini akan kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah asking for suggestion, yang kedua adalah making atau giving suggestion, kemudian yang ketiga adalah responding suggestion. Pertama, kita akan membahas asking for suggestion. Asking for suggestion adalah ungkapan untuk meminta saran. Kata bantu yang sering digunakan dalam asking for suggestion adalah shall and should. Shall and should memiliki arti seharusnya. Sementara pattern atau rumus kalimatnya adalah shall plus subject plus verb 1, dan kita juga bisa menambahkan informative question. Rumusnya adalah 5W1H plus shall or should plus subject plus verb 1. Berikut ini adalah contoh asking for suggestion. Shall we go home now? Apakah sebaiknya kita pulang sekarang? Contoh yang kedua, what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Kita sudah belajar bagaimana cara untuk meminta saran. Selanjutnya, kita akan mempelajari ungkapan untuk memberikan saran. Giving suggestion adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran. Berikut ini adalah ungkapan yang lazim digunakan. Yang pertama, let's bla 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 dengan menggunakan verb 1. Yang kedua, you should atau you shall plus verb 1. Yang ketiga, why don't we plus verb 1. Dan yang keempat adalah how about plus verb e. Berikut ini adalah contoh giving suggestion menggunakan 4 pola kalimat di atas, yakni let's, should, why don't, and how about. Contoh nomor 1, let's go to the movie tonight. Ayo pergi ke bioskop nanti malam. Contoh kedua, you should apologize to her. Kamu sebaiknya minta maaf padanya. Contoh yang ketiga, why don't you do your homework? Kenapa nggak kamu kerjakan PR-mu dulu? Contoh yang keempat, how about driving to somewhere? Bagaimana kalau jalan-jalan naik mobil? Di sini sahabat harus perhatikan bahwa kata kerja yang digunakan setelah how about adalah kata kerja bentuk ini. Selanjutnya, bagian yang terakhir dari expression of suggestion adalah responding to suggestion. Responding suggestion adalah ungkapan untuk merespon saran. Kita bisa menerima atau accepting suggestion, atau kita juga bisa menolak atau declining suggestion. Untuk menerima saran, kita bisa menyampaikan dengan kata yes, okay, atau sure. Kemudian tambahkan beberapa informasi. Misalnya contoh berikut. Yes, let's go. Okay, I will. Sure, why don't? Yes, it is good idea. Selanjutnya, untuk menolak saran kita bisa cukup dengan mengatakan no atau mengatakan sorry agar lebih sopan. Berikut contoh kalimat untuk menolak saran. Yang pertama, no, thank you. Yang kedua, sorry, I think I will go out first. Yang ketiga, no, let's go to the supermarket then. Yang keempat, sorry, I cannot. Sekarang kita akan menggabungkan asking, giving, and responding suggestion dalam kata-kata. Hi Tom, what are you doing? Nothing much, I'm boring. Would you like to go to the movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great, what movie do you want to watch? Let's watch Fast and Furious. I would rather not. I'm into horror movies. How about the Ring? It sounds good. Okay, I'll see you then. Okay, see you. Sahabat Indospedia, bagaimana
bagian selanjutnya yang akan kita pelajari adalah offering expression. Offering expression dalam penggunaannya sering digunakan bersama suggestion. Offer means to give something to someone. Offer berarti memberi atau menawarkan sesuatu pada seseorang. Sementara offering expression adalah sebuah ungkapan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk memberi bantuan atau menawarkan bantuan kepada orang lain. Setelah kita memahami pengertian dari offering expression, selanjutnya kita akan membahas structure atau susunan dalam membuat kalimat offering. Berikut ini adalah ungkapan yang sering digunakan dalam membuat offering. Yang pertama adalah may I, yang kedua can I, dan yang ketiga adalah shall I. Di sini sahabat harus ingat, setelah may, can, shall, sahabat harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contoh misalnya, can I help you? May I give you a drink? Dan banyak lagi contoh lainnya. Bagian selanjutnya adalah responding offer atau cara untuk merespon penawaran. Di sini, sahabat diperkenankan untuk menolak atau menerima penawaran. Contoh dalam menerima penawaran adalah yes, please. Yes, thank you. Kemudian, contoh untuk menolak penawaran adalah no, thanks. No, it's okay. Dan banyak lagi contoh lainnya. Sekarang, mari kita lihat contoh offer dalam percakapan. Hi ma'am, what are you doing? I'm cooking fried banana. May I help you ma'am? Yes please, that would be very lovely. Take the name of the table. Okay ma'am, any more? Peel the banana and don't forget slice the banana longwise. Sure ma'am. Thank you my pretty daughter. Sahabat Innispedia, kita sudah memahami dan mempelajari segala hal yang kita butuhkan untuk ungkapan, suggestion, dan offer. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Okay. In this video, we're learning how to make Ya. Dari video tadi kami jelaskan untuk penjelasan tentang suggestion and offering. Suggestion and offering. Oke. Miss akan bagikan LKPD. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Coba dibuka LKPD-nya. Nanti di halaman pertama itu ada kelompok, ditulis kelompoknya. Lalu nanti nama-nama anggota dari kelompoknya diisi. Kalau satu kelompok ada yang 4 orang, ditulis 4, ada yang 5, ada yang 6, ada 6. Kenapa? Sudah? Nah, nanti itu mulai dikerjakan yang dari halaman 4, karena yang di depan itu adalah penjelasan tentang kompetensi inti, lalu ada kompetensi dasar sama indikator dan tujuan pembelajaran kita. Nanti dari halaman 4 itu sudah ada yang learning activity, sudah dilihat? Learning activity? Identifying offers and suggestion. Sudah, itu sudah dilihat semuanya? Sudah. Nah, nanti itu adalah yang pertama. Jadi lalu nanti ada dia yang exercise 1, exercise 2. Ada yang latihan pertama, latihan kedua. Selanjutnya learning activity itu sudah dilihat? Sudah Miss. Ya, itu ada juga dia exercise 1. Nah, nanti itu ada dialog, ada 11 dialog singkat. Nanti kamu tulis dia di kotaknya subjeknya apa, lalu kata kerjanya, lalu that. Kalau that itu berarti sama nanti pakai that. Lalu ada objek, lalu dia masuk ke dalam subjeknya yang formal atau informal, menyetujui atau menyanggah. Lalu ada activity 3, ada grammarnya, ada activity 4, activity 5. Ya. Kamu bisa menggunakan buku yang ada, buku pembelajaran, bisa menggunakan kamus, bisa juga menggunakan handphone. Ya, jadi coba cari di internet, siapa tahu ada yang
kamu menemukan kesulitan, nanti jika ada yang kesulitan boleh bertanya kepada Miss. Oke, silakan mulai dikerjakan mulai dari yang learning activity 1 atau activity 1. Dibaca dulu dialognya baru dipahamin lessonnya. Dialognya yang di atas dibaca dulu. Yang dialog two friends are talking about where to go this evening. Lalu jawab questionnya. Bisa pakai kamus, bisa pakai handphone, digunakan aja. Ada yang mau laptop tidak? Tidak. Ya udah pakai handphone aja. Langsung diisi di LKPD-nya. Iya, langsung aja di sampingnya. Jangan lupa nama kelompoknya diisi. Yang paling depan tadi.
Nomor 1 kan artinya apa ekspresi yang dicetak miring pada teks. Judulnya yang atas, ya, itu judulnya. Iya nih. Kasih Miss. Ya, sama-sama. Untuk soal yang nomor 1 itu adalah yang ditanya judulnya cetak tebal itu. Oke, Bold, Miss. iya. Jadi apakah dia masuk ke dalam suggestion, apakah dia masuk ke dalam offer atau offering? Itu maksudnya. Iya, silakan. Apa jenis ekspresi?
Ya. Situasi dalam dialog itu situasinya apa? Oh, itu maksudnya situasi dialognya itu, percakapan dialognya itu formal atau tidak formal. Oh. Itu maksudnya. Jadi situasinya itu dialog yang di dalam itu, dia itu dalam keadaan memang dia yang percakapan yang formal atau tidak formal. Jadi pahami dari kalimat-kalimatnya. Itu maksudnya. Ada lagi? Ada yang buat bingung soalnya? Yang mau kritik? Pendapat Anda tentang perasaan mereka? Itu yang exercise 1 ya? What do you think about their feeling about the decision? Jadi pendapat, jadi perasaannya, senang kah, sedih, happy, sad, atau gloomy? Itu nomor berapa? Gloomy, galau. Nomor 5. Iya. Yang nomor. Jadi ditanya gimana sih perasaannya? Senang atau tidak senang? Atau khawatir? Ada lagi ditanya? Masih aman?
itu ekspresi yang bagaimana, kan setelah kita baca juga dari sini itu ekspresinya bagaimana setelah kalian pahami. Sama dia seperti yang tadi, sama seperti yang tadi sih. Iya, sama. Itu sama. Ini sama. Tadi kenapa bingung ya? Iya kan, bingung. Jadi ini apa? Dia offering atau apa? Oh ya, offering. Nah kalau ini kan what as kind, maksudnya yang for ini kan dia itu menolak atau menerima. Itu. Tadi ada kan? Refusing kan sama dia dengan menolak kan? What's the meaning refusing? Tapi coba. Iya, dia masuk refusing apa tidak? Iya. Dia nomor satu kan ini. Kalau dia yang offering kan, berarti ini kan adalah dialog tentang menawarkan, offering. Nah lalu ini dia itu menolak atau menerima. Itu menolak atau menerima, dia dari percakapan itu setelah dibaca dipahami, dia menolak enggak penawaran yang dikasih? Apakah menawarkan bantuan, makanan atau teh? Coba dibaca. Atau ada yang menolak, ada yang menerima? Kalau ada yang menolak dan menerima berarti refusing kan? Beda-beda orang yang nanya. Apa? Berarti dia menerima dan menolak gitu. Ah, itu udah. Berarti dia accept, accepted, and pakai and dong, karena ada dua kan? Iya, nanti kan kalau di sana pakai or, ya benar. Itu benar atau pakai or? Itu mah benar. Ini mah benar. Cuma di sini karena kan dia ada yang menerima apa, menerima, ada yang menolak. Berarti pakai and, jangan pakai atau. Oke? Ini dibaca fokusnya tadi yang Yang lain ada kendala? Sudah sampai mana? Yang kedua, oke. Pakai and dan, maksudnya and dan AND. Jadi menerima dan menolak. Karena kan ada dua. pembicara pertama kita menawarkan kita. Ya. Ya kenapa dia nawarin? Iya. Ya, itu pakai kata-kata sendiri aja. Iya. Dapat kata. Udah yang dialog 1 2 udah selesai? Yang tinggal berdua Oh, mana? sampai yang Oh iya. Ini yang nomor satunya sama dia dengan yang di depan tadi. Pertanyaan yang depan. Iya. Itu. Dia ceritakan tentang apa? Itu maksudnya. Thank you, Miss. Tulis aja dulu nomor 1 apa ya?
pengajian yang kesulitan? Dan yang dialog kedua? Belum bisa. Oh, belum. Ini yang kalau yang nomor 1 sama nomor 2 itu beda nggak? Beda. Ini yang nomor 1 dia nanya tentang subject atau offering. Yang nomor Dialog yang kedua. Yang nomor 2 ini adalah dia dari dialog ini dia menolak atau menyetujui. Kalau misalnya dari dialog ini setelah kita baca dia ada yang menyetujui, ada yang menolak, berarti menolak dan menyetujui. Jadi vice and accepting atau accepted. Lalu yang ini kan dia tanya situasinya yang tadi yang sama yang waktu saya tanya formal atau tidak formal. Jadi formal atau informal. Gitu. Ya. Yang mana? Iya, itu cari subjeknya. Subjeknya di mana? Lihat yang dialog yang nomor 1. Iya, subjeknya I, tulis. I kan. Lalu kata kerjanya berarti suggest, kan menyarankan. Iya. Iya. Lalu dia tetap pakai that. Nah, selanjutnya objeknya, lihat objek pelengkapnya. Berarti he clean his room. Ya, tulis. Berarti objeknya he clean. Kalau nggak cukup bisa di bawahnya nanti. Tulis nomornya aja ya. Nggak usah dikotakin lagi. Nah, itu dia situasi formal atau informal. Formal kan? Iya, Iya, formal. Nah, dia dari dialognya, lihat lagi dialognya. Dia menyetujui atau tidak? Setuju. Ya, berarti accept. A, tulis aja A gitu. Nah, Makasih. ya, nanti kalau misalnya nggak cukup, dia langsung tulis di bawah, tapi nggak usah dikotakin, langsung tulis aja I misalnya, lalu subject pakai that, lalu objeknya he clean his room, lalu dalam kurung F tutup, buka kurung A. Kalau dia menyetujui accept, kalau dia menolak berarti F. Gitu. Lihat lagi yang dialog nomor 2 ya. Cari subjeknya mana? Iya, we, good. Next, kata kerjanya yang mana? Iya. Ini apa? Ada dananya thanks. Ya kan ini ada 3, ada iya tau. Berarti accepting. Why the first? Because explanation in the mengapa pembicaraan nama meningkatkan tingkatan ucapan dari dialog tersebut. Sorry Miss, mau Ya. yang nomor 4-nya ini kan objek. Oh iya. Iya. Buat menurut pendapat kalian dari dialog itu apa?
Berarti dari si yang pertama berapa kan? yang dia katakan Iya, Dita. Jadi apa dia sebenarnya adalah ungkapannya atas si Dita nanyanya apa? Oh, berarti menawarkan bantuan. Berarti di situ yang harus dilihat adalah ekspresi dari si Ditanya. Jadi berarti dia dalam keadaan memang dia bahagia untuk menawarkan bantuan atau dengan senang hati. Berarti bisa dia dengan happy juga bisa itu. Ya, oke, sama-sama. Yang mana? Nah, dia itu subjeknya apa? Hai. Lalu dia dialognya, kata kerjanya yang mana? Sages, sages. Bukan sugus. Sages. Itu jadi pemain sugus. Pakai det, tetap det. Terus lupa dia menulis. Objeknya mana? Objek pelengkap. He clean his home. Tulis. He clean his home. Ya nggak apa-apa, nanti yang lain kalau nggak cukup di bawah aja, tapi nggak usah dibatakin. Nah ini dia formal atau informal? Dialognya ini. I suggest that he clean his room. That a good idea. Formal atau in? Iya, formal tulis saja. F juga boleh. Nah, dia menyetujui atau tidak? menyetujui. Iya, berarti accept bukan refuse. Refuse berarti itu adalah menolak atau tidak menyetujui. Next, number 2. Subjeknya mana? Oke, good. Verb ataupun kata kerja iya, recommended. Tetap pakai that. Tetap that. Iya. Objeknya yang mana? Shirid the hammer game. Iya. That-nya mana? That. Oke. Iya. Ayo yang lain. The Hunger Game. Gak cukup? Iya. Ke bawah aja. Number 2. Kenapa awal-awal dia nulis? Gantian tulisnya. Pinjam pulpen. Di bawah aja gitu. 2 ya. Everything. Ya, di The hanger. See it. Di situnya F. Oh, belum. Enggak. Kurang buka. Ya. Terus itunya formal F. Kurang buka dulu. Di dalam kurung. Ini. Terus itunya A. Refuse R aja. Ini tuh ya dah. Kedua langsung pertama tidak ini ditulis juga tak sini. Ketiga kamu ini ditulis kan di sini tulis ya tapi tadi ini cuma I maaf
nggak usah dikotakin lagi. Langsung tulis kalimatnya aja. Kalau dia formal dalam kurung F gitu aja, tutup kurung. Kalau dia accept dalam kurung A tutup kurung gitu aja. Jetnya selalu bed. Oke. Kalau repot A-nya. Kalau nggak cukup di kotaknya tulis ke bawah aja. Ayo, yang lain gimana? Sudah? Ya. Enggak, ya. Enggak pakai det ya. Tidak pakai det berarti dia langsung Atau tulis lagi di bawah we yang nomor apa aja. the fine art. Nomor 5 ya. Terus lagi ini. We. Kalau usaha langsung we advise. Oh, bisa. Jawabannya apa?
Ya, tulis nama kelompoknya, nama-namanya. Oke. Kasih. Ya, dari LKPD yang sudah dibaca, yang sudah dikerjakan, ada yang buat bingung? Ada ya yang tadi ya, yang pertanyaan yang dia menanyakan situation, lalu yang dia menanyakan expression atas feelingnya. Ini sudah? Ya, jadi nanti jika ada soal seperti itu lagi, lebih dipahami lagi untuk dia pembacaan ataupun dari dialognya. Jadi coba diulang-ulang baca lagi. Yang ditanya apakah situation, kalau situation berarti dia adalah formal ataupun tidak formal. Jadi resmi atau tidak resmi, formal atau informal. Lalu dari dialog itu dia menanyakan atau menyetujui atau menolak. Berarti ada pilihannya accept ataupun accepted ataupun refuse ataupun refusing. Jadi dia menerima atau menolak. Oke? Nah, thank you udah mengerjakan LKPD-nya. Nanti Miss akan koreksi lagi, Miss akan periksa lagi. Nah, sebelum kita akhiri materi kita ataupun pertemuan kita hari ini, ya, Miss mau menanyakan, ya, Miss mau menanyakan untuk materi hari ini, untuk semua dari tadi yang video yang sudah kita tonton bersama, lalu tampilan PowerPoint-nya, nah itu ada nggak yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Apa? Contohnya apa? Yang kalian dapatkan dari materi yang kita bahas hari ini tentang menyarankan saran ataupun tentang menawarkan. Apa yang bisa kalian ambil atau yang kalian dapatkan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Apa? Yang bisa diterapkan? Menolong? Tidak. Ataupun memberi saran kepada teman atau menawarkan bantuan kepada teman. Apalagi yang bisa didapatkan dari materi hari ini yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita? Ilmu apa yang kalian dapatkan dari materi subject ataupun offer? Bisa tidak lebih untuk dia berbicara lebih terstruktur? Bisa tidak? Bisa. Itu yang didapatkan ya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan, baik itu secara penulisannya, lalu mana dia yang kalau kita menjawabnya secara formal atau informal, lalu refusing ataupun accepting ataupun accepting. Jadi menyetujui ataupun menolak. Tapi kalaupun kita menolak berarti kita harus tetap dengan sopan santun. Oke, baik. Selanjutnya Miss mau bertanya, yang bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini, Najwa. Ayo, kesimpulan dari materi kita hari ini, Najwa. 3 orang coba. Dari 3 kelompok. Boleh, dari masing-masing kelompok boleh. Bebas, ini pilihan bebas. Ayo. Siapa? Yang pertama siapa? Ayo. Rizka. Baik, Rizka. Nggak apa-apa, sambil dilihat juga nggak apa-apa. Kalau Ya, apa? Kesimpulan dari subject and offering. iya, kalau sadis itu memberikan saran, Ya. dan kalau offer itu menawarkan sesuatu seperti bantuan atau memberi saran. Oke, baik itu give applause to Rizka. Oke. Yang lain? Ayo, 2 lagi. Siapa? Oke, Clara. Kalau Pak. Sages digunakan untuk memberi ide kepada pihak lain, baik Ya. tentang event, solusi permasalahan, kegiatan, ataupun lainnya. Sementara penawaran atau offer digunakan untuk menawarkan bantuan ke orang lain. Oke, thank you, give applause. Oke, satu lagi yang bisa menyimpulkan. Siapa?
kelompok itu. Hai siapa? Linda bisa? Siapa? Tani? Tani bisa? Ayo, nggak apa-apa. Dibaca ayo. Apa Tani? Tentang materi hari ini. Kesimpulan yang bisa Tani ambil apa? Pada saran atau suggestion, maka seseorang hanya memberikan saran yang berasal dari pemikirannya kepada orang lain, sedangkan ketika seseorang memberikan offer atau tawaran, maka ada tindakan atau hal yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan ini merupakan bentuk offer atau bantuan yang ditawarkan kepada orang lain. Oke, good. Ya. Jadi berarti semua sudah bisa menerima materi hari ini. Berarti materi hari ini ada manfaatnya, ada ilmunya, bisa menyimpulkan. Berarti kalian adalah anak-anak yang hebat. Oke, kita pelajari. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada evaluasi ya. Ada evaluasi, masih dia hubungannya tentang materi kita hari ini. Nah, jadi evaluasi ini tolong ditulis di buku tulisnya. Nah, coba ya, tolong ditulis di buku tulisnya. Ini adalah evaluasi untuk kita materi hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita. Oke, finish? Finish. Oke. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, nanti tolong dikerjakan di rumah yang evaluasinya ya. Karena tadi yang belum selesai, untuk nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita review kembali sebelum masuk ke materi yang baru. Jadi sebelum kita akhiri, yang pimpin doa siapa? Doa penutup Ulfa? Ya, silakan Ulfa, ayo kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
everybody. See you and bye-bye. Thank you so much. Thank you, Miss. Sebelum kita akhiri semuanya stand up dulu. Kita tepuk tangan lagi. Oke, siap? Oke, Siap, Miss. Kita uji coba lagi konsentrasinya. Kalau siang, tepuk Dua kali. Kalau pagi, Satu kali. Kalau malam, Jangan. Oke. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ngancung yang sama. Jujur. Yang kan sama. Lupa. Jangan ikut dulu. Ayo yang lain. Mungkin sudah lupa karena udah siang. Oke, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, sekali lagi, malam. Ya, ikut. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam, siang, pagi. Oke, thank you. Oke, sampai di sini pertemuan kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya ya. Terima kasih.